Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif Rahmat Putra. Saya dari Universitas Mercu Buana semester 3, program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan proyek tugas besar 2 mata kuliah Mobile Programming. Kita langsung lihat di sini. Nah, di sini kita menggunakan APA. API-nya itu menggunakan Postman. API itu aplikasi Programming Interface, sebuah tools yang menghubungkan antara aplikasi Android dengan produk atau database. API bisa dibuat dengan menggunakan berbagai bahasa. Untuk latihan ini menggunakan database MySQL dan untuk API-nya menggunakan PHP. Nah, di sini kita suruh membuat database di MySQL dengan nama Fasilcom. Pertama kita eh, buka XAMPP, lalu di start Apache dan MySQL-nya. Nah, coba kita buka localhost kita. Nah, di sini saya udah buat database namanya Fasilcom. Nah, terus untuk file koneksi .php-nya kita buat lewat apa? Visual Studio Code. Itu saya nyimpannya di file si XAMPP lalu htdoc. Nah, di sini filenya ada di sini. Lalu kita buka, dia langsung ke Vspot. Nah, untuk codingannya seperti ini. Untuk define ada host, localhost, terus ada user, root, password. Nah, DB-nya kita masukin Fasilcom. Nah, untuk membuat koneksi dengan database-nya kita pakai MySQL connect, terus ordi enable to connect. Nah, di sini kita suruh membuat beberapa database menggunakan PHP. Ini kita buat tampil semua pegawai .php. Kita buka filenya. Nah, di sini untuk import file koneksi database-nya kita include koneksi.php. Untuk SQL query-nya itu kita buat table si TP pegawai. Untuk mendapatkan hasilnya kita pakai MySQL underscore query con koma SQL. Nah, untuk mendapatkan arraynya kita kosongin. Nah, terus untuk memasukkan nama dan ID ke dalam array itu kosong yang telah dibuat. Nah, codingannya seperti ini. Untuk ID dia munculnya ID. Untuk kode si nama itu dia pakai name. Nah, untuk menampilkan array dalam format JSON codingannya pakai result. Nah, terus kita masuk ke tambah pegawai.php. Nah, ini udah ada. Nah, untuk si kode name-nya tetap pakai name. Untuk dash ini dia ke posisi celery. Nah, untuk menghasilkan ketika kita buka database-nya di Postman API-nya, maka ketika kita send itu akan menampilkan output berhasil menambahkan pegawai. Jika tidak itu akan keluar output gagal menambahkan pegawai. Lalu kita masuk ke update pegawai. Nah, update pegawai itu, nah ini untuk codingannya. Nah, kita tetap pakai import filenya si koneksi.php. Nah, untuk query SQL-nya kita pakai update.
terus masukkan tabel TP pegawai. Nah, ini sama untuk outputnya. Lalu masuk ke hapus pegawai. Nah, ini kurang lebih sama kodenya. Terus masuk ke tampil pegawai. Nah, untuk kode si ID tetap ID, des ini kodenya si posisi, untuk si salary itu kodenya si gaji. Nah, lalu kita masuk ke pertemuan 10. Nah, ini kita menggunakan Postman, lalu kita download. Nah, untuk menggunakannya pastikan IP si laptop kita itu sama di Postman-nya. Untuk mengeceknya kita buka cmd lalu if config. Nah, ini untuk IP komputer kita itu ada di IP v4 address. Nah, lalu kita buka Postman-nya. Nah, kalau untuk tambah pegawai di sini kita akan coba. Nah, ini 10.10.10.70 itu si IP address komputer kita, lalu kita masukkan tambah pegawai.php. Ini jangan lupa kita pindahin ke pos. Nah, ini kita kita tulis nama, posisinya, terus salary-nya, ID, lalu kita coba send. Nah, di sini udah keluar output berhasil menambahkan pegawai, lalu kita buka si localhost-nya, coba kita refresh. Nah, di sini udah masuk database-nya di MySQL, running, gajinya 10 juta. Nah, untuk yang itu udah bisa. Lalu di sini untuk update pegawai eh, sama, cuman dibedakan si alamat linknya doang. Tinggal diubah. Kalau mau diubah tinggal diubah lalu di refresh. Nah, untuk tampil pegawai di sini requestnya dia pakai get bukan untuk post. Lalu kita masuk ke pertemuan 11. Nah, ini kita masuk ke Android Studio. Nah, kita masuk ke pembuatan group atau create, read, update, and delete. Tahapan pertama buat project dengan nama mcroot dan pilih activity kosong, gunakan API-nya dalam API gitu. Nah, ini kita buka Android Studio-nya. Ini kita buat di buat baru new, lalu ke activity, misalnya di sini konfigurasi atau lalu klik finish. Udah seperti itu. Ketika kita buat activity baru, maka di layoutnya dia otomatis eh, membuat sendiri si .xml-nya. Nah, ini .xml ini untuk tampilan desain dari yang kita buat, lalu si
Java ini codingan yang isinya kita mau apa. Nanti kita masukin public class konfigurasi, lalu jangan lupa di sini pakai ID komputer kita, lalu tambahkan semua file .php-nya. Lalu ini codingan untuk kode di ID, nama, seleri, posisi. Nah ini JSON text-nya, stringnya. Lalu ini ada ID karyawan atau employee. Lalu kita masuk ke list view. List view ini gak ada yang diubah. Lalu masuk ke main activity. Nah untuk edit text name ini kita namanya bisa diedit codingannya seperti ini. Nah ini tampilan ketika nanti kita run. Nah, lalu ke activity baru Java, terus kita buat namanya request handler. Codingannya seperti ini. Lalu untuk layoutnya masuk ke kode. Layoutnya sih eh, cuman sederhana. Kita masuk ke desain yang seperti ini, menampilkan atas dan bawah. Mainnya ini lumayan. Ini untuk posisi si nama pegawai, posisi gaji, terus kita tambahin button tambah pegawai sama daftar pegawai. Jangan lupa kita kasih. Ini untuk tampilan inputnya udah bisa di emulator Android. Kita tulis nama pegawai posisi di sini. Ini aja lalu gaji di pegawai. Udah cukup sebenarnya seperti itu tuh tugas besar 2 eh, untuk codingannya di Android Studio, lalu untuk API-nya, lalu untuk si database-nya kita udah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.